64 ayat 1 sampai 2, bila melihat bintang gemerlapan. Sebab puji-puji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari penjemahan nomor 39 ayat 1 sampai 2. Ku diberi belas kasihan.
Mari kita membaca epistel pada hari ini yang ditulis di dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata di pasarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 37 ayat 1 sampai 2. Bila merenung bersatu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing, merenungkan perbuatan yang telah kita lakukan dalam hidup kita yang lalu. Doa dalam hati dimulai. Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh
kami yang lemah. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu, agar kami hidup kudus dan tak tercacat sampai kedatangan-Mu. Berilah sukacita bagi kami menjalani hidup kami dalam kuasa pengampunan-Mu. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya serahan lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang keluar, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 sampai 2. Terang bintang fajar berseri. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, tertulis dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2. Sungguh indah kabar mulia. Yeah.
dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memasuki acara doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut, sehingga kami jadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami, karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu, dan biarlah sepanjang hidup ini kami memasyurkan dan memuliakan kasih setia-Mu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepada-Mu. Karena musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu ya Tuhan Allah Bapa kami, jangan tinggalkan kami, tetapi bawalah kami kepada-Mu, supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami, supaya di bawah naungan pemeliharaan dan pengaturan musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga memohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambingkan keraguan-raguan, sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati dan pikiran mereka kepada-Mu, supaya mereka menyesali penyimpangan-penyimpangan dengan hati yang terbuka dengan ikhlas, menerima keselamatan yang kekal yang telah disediakan anak-Mu bagi semua orang yang percaya kepadanya di dalam kematiannya dan dimeteraikan dalam kebangkitannya. Ya Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi di dunia ini Tuhan Yesus, yaitu suatu penyakit Tuhan, COVID-19 yang melanda negara kami, yang melanda dunia ini Tuhan Yesus. Kami tidak mampu Tuhan melawan itu Tuhan, tapi kami datang ke hadapan-Mu memohon kekuatan kepada-Mu Tuhan, supaya apa yang terjadi pada saat ini kami memperoleh kekuatan yang daripada-Mu, dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan yang ikut campur tangan atas penyakit ini Tuhan, musnahkanlah Tuhan wabah penyakit dari dunia ini Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami ibadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak boleh berkumpul pada saat ini di rumah-Mu yang kudus ini. Itu semua karena wabah penyakit yang melanda kami pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau akan hadir Tuhan di dalam hati kami, karena kami memuji dan memuliakan Engkau dengan setulus hati kami. Berkati juga Tuhan keluarga kami, berkati juga Tuhan anak-anak kami dan seluruh Tuhan jemaat di KPI Perawang ini. Kiranya Tuhan yang melindungi kami, yang memberikan selalu kesehatan kepada kami, yang memberkati juga Tuhan segala pekerjaan kami, agar kami Tuhan dapat
menghadapi apa yang terjadi pada saat ini. Berkati juga Tuhan para pemimpin negara kami ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan selalu kesehatan, supaya Tuhan mereka dapat untuk menghadapi, untuk menggunakan dengan segala apa yang mereka perbuat hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan segala pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga Tuhan, firman-Mu akan berkumandang di tengah-tengah kami masing-masing. Hadirlah Tuhan di hati kami, supaya kami Tuhan mengerti akan firman-Mu. Dan kami juga Tuhan boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah pengharapan kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kiranya Engkau hapuskan agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu dan kami Tuhan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari pelengkapan jemaat nomor 138 ayat 1 sampai 2. Setiamu Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan khotbah dalam ibadah kita saat ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah ini, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam
Selamat kita yang ini. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nasi khotbah dalam ibadah minggu kita saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Thomas Chris Hall banyak mengalami kekecewaan dalam hidup. Ia bukan lahir dari keluarga yang berada, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah sampai tingkat menengah atas. Tubuhnya juga rentan, dia sering jatuh sakit, sehingga dia terpaksa berhenti dari pelayanannya sebagai hamba Tuhan di gereja setelah hanya 1 tahun dia melayani. Kemudian dia juga mulai menulis, tetapi dia menerima begitu banyak surat penolakan terhadap tulisannya. Bahkan ketika puisi-puisinya diterbitkan, ia jarang menerima uang untuk hasil karya. Pada tahun 1923, ketika Chris Hall berusia 75 tahun, ia mengubah pujian. Pujian itu diubah berdasarkan pada kitab ratapan yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ketika ia ditanya, apa yang menginspirasi dia hingga mengubah pujian ini, dia mengatakan, kalau tidak ada kejadian istimewa yang terjadi, ia menuliskan lirik mengenai kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal, karena Alkitab mengatakannya seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dalam firman Tuhan ini, Paulus sedang beradu argumentasi dengan orang Yahudi tentang kesetiaan Tuhan. Karena warga jemaat yang berasal dari agama Yahudi pada waktu itu menggugat Rasul Paulus. Gugatan mereka adalah, apa hak istimewa dari orang Yahudi? Apakah orang Yahudi sama dengan orang non-Yahudi? Paulus menegaskan, tidak. Orang Yahudi istimewa karena kepada mereka lah Tuhan menyampaikan perintah-perintah atau Taurat Tuhan. Tidak ada bangsa lain manapun yang mendapatkan kehormatan yang seperti itu dari Tuhan Allah selain kepada orang-orang Yahudi. Mereka diangkat Allah menjadi umat pilihan Allah sendiri. Dan itu bukan karena Israel memiliki kehebatan, bukan karena Israel memiliki keunggulan dari bangsa-bangsa Israel, dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu, tetapi semata-mata hanya karena pilihan bebas yang didorong oleh karena kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi sayangnya orang Yahudi pada saat itu gagal paham tentang hal ini. Menurut mereka, kelebihan yang ada pada mereka itu adalah keistimewaan. Mereka merasa dengan keistimewaan yang ada pada mereka, mereka bisa seenaknya untuk melakukan dosa. Karena Allah sangat setia kepada mereka, mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka, sehingga mereka gagal paham tentang hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu Paulus meluruskan pendapat ini. Benar, Yahudi itu istimewa karena mereka disebut sebagai bangsa Allah. Tetapi keistimewaan itu adalah tanggung jawab. Justru karena mereka adalah bangsa Allah, mereka wajib, sekali lagi wajib untuk hidup kudus di hadapan Tuhan Allah. Allah memberikan firman dan hukum Tauratnya kepada bangsa Israel bukan agar mereka bisa berbuat seenaknya, tetapi justru supaya mereka kudus di hadapan Tuhan. Allah mau mengatakan, karena akulah Allah yang kudus yang mengangkat kamu menjadi umatku, maka haruslah kamu hidup kudus seperti aku yang kudus. Dan bila mereka melanggar perintah Allah itu, hukuman bagi mereka akan lebih besar. Anugerah Allah bukanlah anugerah yang murahan untuk diselewengkan atau menjadikan kesempatan untuk berbuat dosa. Justru sebaliknya, anugerah Allah adalah tanggung jawab di dalam kehidupan ini, supaya kita semakin mengasihi Tuhan, supaya kita semakin taat, supaya kita semakin hidup kudus, supaya kita menjadi kudus sama seperti Allah yang kita ikuti adalah Allah yang kudus. Dan bila tidak, maka justru hukuman Allah yang lebih berat akan menimpa kehidupan ini. Dan Israel gagal melakukan anugerah ini. Mereka tidak mau menerima anugerah Tuhan Yesus yang telah diutus Allah menjadi juru selamat dunia ini, yang lahir dari keturunan nenek moyang mereka. Yesus telah bekerja memanggil mereka untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Mereka menolak, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Sama artinya, mereka menolak keselamatan yang diwartakan Allah melalui Tuhan Yesus
Sehingga Allah memberikan kesempatan menerima keselamatan tersebut kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Israel atau bukan orang Yahudi. Karena justru orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang ditegaskan Paulus dalam firman Tuhan ini. Bila Israel yang melanggar kekudusan Allah, yang tidak setia kepada perjanjiannya, dengan Allah mendapat hukuman, itu bukan karena Allah mengingkari perjanjiannya kepada Israel. Justru itulah kehadiran Allah, yaitu Allah pasti akan menyelamatkan setiap orang benar yang hidup sesuai dengan perintah Allah. Tetapi pasti juga akan menghukum setiap orang yang melanggar. Paulus di dalam ayat yang ketiga mengatakan Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yang menegaskan bahwa Allah itu benar. Bila Yahudi atau siapapun dihukum Allah, hanyalah bila mereka melanggar perintah Allah. Namun Paulus menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kesetiaannya kepada Israel. Ketidaksetiaan manusia tidak pernah bisa menggagalkan kesetiaan Allah. Allah hanya menghukum orang yang tidak mau bertobat, siapapun dia, Yahudi atau bukan Yahudi, tetapi pasti akan mengampuni setiap orang yang mau bertobat, yang datang kepada Tuhan. Bila Yahudi mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti mereka akan tetap menjadi umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan kesetiaan dan keadilannya itu. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia bukan orang Yahudi atau orang berdosa yang sangat jahat sekalipun, bila dia mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, pasti Allah setia menghapuskan dosa-dosanya dan memberikan kehidupan yang kekal. Jangan kita ragukan hal ini. Tetapi sebaliknya, Allah kita adalah Allah yang adil. Dia pasti akan menghukum setiap orang yang tidak percaya kepada-Nya, yang selalu melakukan dosa, walaupun dia orang Yahudi atau orang Kristen sekalipun. Bila tidak bertobat, tidak membuahkan iman, tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, pasti mereka akan dihukum dengan hukuman yang kekal. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan meyakinkan, tetapi sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan benar. Setiap orang yang bersalah, melanggar kekudusan Allah pasti akan dihukum. Benar, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia, tetapi kasih karunia Allah bukanlah kasih karunia murahan. Bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa semena-mena kita. Justru sebaliknya, kasih karunia Allah adalah tanggung jawab untuk semakin mengasihi Tuhan dengan membuahkan buah-buah kasih karunia dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Yakinlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Sehingga setiap orang yang jahat sekalipun
tetapi mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintah Allah dengan hidup kudus di dalam kehidupan sehari-hari, pasti Tuhan memberikan kasih setia-Nya. Mereka akan diselamatkan dan diberikan kehidupan yang kekal. Bila kita pernah gagal seperti orang Yahudi, memberontak dan meninggalkan Allah, jangan putus asa. Itu bagaikan keran air. Bila kita menutup keran tersebut, air tidak akan berjalan. Tetapi air tersebut tidak akan pernah meninggalkan pipa air itu. Air tetap di sana menunggu sampai keran dibuka kembali, sehingga air akan segera mengalir lagi. Demikian juga dengan kesetiaan dan kasih Allah. Kegagalan kita, bahkan dosa serta pemberontakan kita, tidak pernah menutup pintu kesetiaan Allah kepada janji-Nya. Allah tetap menunggu kita. Kapan kita mau datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, pasti keran kasih setia Tuhan akan mengakhiri kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, nama atau KTP Kristen bukanlah jaminan bahwa kita akan selamat. Justru bila kita sudah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi bila kita hidup semau kita, membuat dosa semakin menjadi kesukaan kita, hidup dalam daging dengan buah-buah daging, pasti kita akan menerima hukuman yang kekal itu. Kenapa? Karena Allah kita adalah yang adil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita masih meragukan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika sakit penyakit melanda kehidupan kita hingga pada waktu ini, firman Tuhan ini menjawab kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sama dengan apa yang diyakini oleh Rasul Paulus, itu juga yang disampaikan kepada kita pada saat ini, bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, yakinlah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa pada satu saat badai atau gelombang di tengah-tengah kehidupan kita akan berlalu. Seperti janji dan kesetiaan Tuhan kepada kita yang telah terjadi di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Badai yang sedang kita hadapi ini pasti akan berlalu. Oleh karena itu, firman Tuhan ini memanggil kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk datang kepada kesetiaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini tidak akan merubah kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan kabulkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di atas semuanya itu, mari kita sama-sama berubah dalam kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan kita keraskan hati dan pikiran kita, tetapi mari kita datang, mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada orang tua. Mari kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu dan kita yakin bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak akan membatalkan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari kita yakini bahwa di dalam kehidupan kita akan penuh dengan kasih setia Tuhan, akan penuh dengan berkat dan
rahmat Tuhan yang melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Anjuran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita untuk melakukan physical distancing, untuk melakukan jaga jarak. Tetapi itu bukan berarti kita saling jauh antara satu dengan yang lain. Tetapi justru di dalam peristiwa ini, sakit penyakit yang sedang melanda negeri kita ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kasih dan kesetiaan Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bergantung kepada kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dengan tetap menjaga kehidupan kita agar kita selalu hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kita layak untuk menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang taat dan yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetaplah kita memuji Tuhan, tetaplah kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau pada hari Minggu ini, Minggu Misericordias ini, kami sungguh-sungguh merasakan besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menolong, menopang, menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Betapapun kehidupan kami Tuhan, itu tidak membatalkan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah kebaikan, kemurahan-Mu di dalam segala kemahakuasaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, supaya kami mampu untuk meninggalkan kemanusiaan kami yang lama, agar kami memberikan diri kami untuk dimasuki kemanusiaan yang baru yang Tuhan ciptakan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami mampu untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Apapun tantangan, godaan, rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak berubah. Kami tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan, kuasa, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Atas apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami ini, Tuhan, firman-Mu ini menjadi berita sukacita bagi kami, menjadi penyembuh bagi kami, Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang dunia ini alami, kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini tidak pernah berubah. Oleh karena itu, Engkau-lah yang senantiasa menopang kehidupan kami dari hari ke hari, Tuhan, agar kami juga mampu untuk selalu bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bergantung kepada kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak berubah itu, Tuhan, dari hari ke hari. Engkau pimpin kami, Tuhan,
agar kami setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Engkau sempurnakan firman ini di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman ini dapat berbuah dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk bergantung kepada kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Atas wabah sakit penyakit yang sedang melanda kehidupan kami, yang melanda dunia yang Tuhan ciptakan ini, COVID-19. Kami tidak memahami, kami tidak dapat memahami ini Tuhan dengan akal dan pikiran kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau yang menciptakan dunia ini Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, pastilah Tuhan mengetahuinya. Oleh karena itu, pada kesempatan dalam ibadah ini, kami memohon agar Tuhan menyembuhkan dunia ini dari sakit penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia dan kehidupan kami masing-masing. Sembuhkan Tuhan dengan kuasa Roh, dapat senantiasa bersukacita, dan kami dapat kembali beraktivitas dengan normal untuk melakukan berbagai tugas-tugas dan pekerjaan kami. Terutama Tuhan, anak-anak-Mu dapat melanjutkan tugas-tugas mereka untuk menggali ilmu dan pengetahuan yang dapat menjadi bekal kehidupan mereka untuk waktu yang akan datang. Berkati Tuhan anak-anak kami, berkati keluarga kami masing-masing, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan senantiasa berada di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang dirawat oleh karena sakit penyakit, terutama Tuhan yang dirawat oleh karena sakit penyakit COVID-19 dimanapun berada. Tuhanlah yang datang melawat untuk memberikan kesembuhan kepada mereka, mengangkat sakit penyakit agar mereka dapat pulih kembali dan dapat kembali bersama-sama dengan keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas, kerjaan, dan tugas-tugas mereka sehari-hari. Berkati tim medis yang merawat setiap pasien COVID-19 dimanapun berada, agar Tuhan yang datang untuk mendampingi, menjagai kehidupan para tim medis, agar mereka dengan sukacita, dengan kasih-Mu, dengan dedikasi yang Tuhan curahkan kepada mereka, dapat merawat setiap orang yang jatuh ke dalam sakit penyakit ini, dan dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap orang yang oleh karena wabah penyakit ini mengalami pemutusan hubungan kerja, yang berada di dalam pengangguran. Tuhanlah yang datang melawat, memberikan penghiburan, menggunakan setiap orang yang berkelebihan untuk mengulurkan tangan mereka, untuk memberikan bantuan, memberikan penghiburan, memberikan topangan kepada saudara-saudara kami yang menderita kehilangan pekerjaan oleh karena sakit penyakit yang melanda dunia kami ini. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, berkati pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, agar segala sesuatu yang akan dilakukan di tengah-tengah bangsa dan negara ini dapat menjadi sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berikan kepada kami dan seluruh warga jemaat pengharapan yang hidup, bahwa segala sesuatu, kesulitan, penderitaan, duka cita yang kami alami pada saat ini akan berubah pada waktu yang Tuhan tentukan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat hidup kudus di hadapan. Terima kasih Bapa.
sempurnakan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya, agar dapat menjadi persembahan yang kudus ke hadapan Tuhan. Kasihani kami, kabulkan doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan, hanya melalui nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1, kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk memberikan persembahan kita, tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Bapa di sorga. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berikan salam kita kepada saudara-saudara kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita. Shalom.